pada pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan 20. Kemudian yang menjadi fokus kita adalah ayat pasal 2 ayat yang ke-8. Jadi mengajak kita membacanya berdasarkan terjemahan di sini dalam bahasa Inggris karena ini berbentuk poetry, berbentuk suatu rangkaian puisi yang sangat indah menjelaskan mengenai siapakah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita membaca bersama-sama dalam bahasa Inggrisnya, saudara, yang saya tulis di depan ini. Mari kita membaca bersama-sama Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 20 supaya kita lebih mudah melihat rangkaian dari ayat-ayat ini. 1, 2, 3. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For in him were created in heaven and earth things visible and invisible, whether thrones or dominions, whether rulers of powers, all things have been created through him and for him. Bagian kedua, and he is before all things, in him all things hold together, and he is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, so that he might come to have first place in everything. For in him all the fullness was pleased to dwell, and through him God was pleased to reconcile to himself all things, whether on heaven or in earth, by making peace through the blood of his cross. Mari kita membaca pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Pasal 2 ayat 8. Kita membaca bersama-sama. Ada dua terjemahan dalam bahasa Inggris yang saudara bisa bandingkan di sini. Pasal kedua ayat 8, demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Di sini diterjemahkan di dalam English Standard Version di bagian atas, dan di bawah adalah King James Version, diterjemahkan dengan the elemental spirit of the world, according to the elemental spirit of the world, dan diterjemahkan oleh King James Version after the rudiments of the world. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, beri kami sekali lagi kesukaan yang daripadamu dengan firman kebenaran perjanjian. Kiranya suaramu dan perkataanmu boleh tinggal tetap di dalam hati kami, yang menguatkan kami, menyegarkan tulang-tulang kami, menyembuhkan tubuh kami, memberi hikmat, kekuatan, bijaksana bagi kami selangkah demi selangkah di dalam kasih karunia. Tuhan pimpin kami pada masa peringatan Lent pada minggu ini. Kami sekali lagi boleh melihat kemuliaan, kasih karunia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai dikasih dalam Tuhan Yesus, pada minggu lalu kita sudah membahas Kolose 1 ayat 29. Di situ dikatakan oleh Rasul Paulus suatu kalimat yang sangat-sangat penting, saudara. Paulus berkata, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, energi, sesuai dengan energi Kristus yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bagaimana Rasul Paulus berusaha, bekerja begitu keras, tapi sesuai dengan energi Kristus di dalam diri dia. Suatu kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Jauh sebelum fisik modern memahami apa itu energi, jauh sebelum adanya hukum termodinamika di dalam perkembangan sains, Alkitab sudah menjelaskan mengenai the true energy yang dikerjakan Kristus di dalam diri kita ketika kita mengerjakan segala sesuatu yang berkenan kepada Dia, for the kingdom of God. Paulus bukan seorang yang lazy, bukan seorang yang malas. Dia seorang yang rajin, dia bekerja, dia bergumul dengan kekuatan dia. Tetapi ada energi Kristus di dalam diri dia yang menopang, menggerakkan, memimpin, dan memberikan dia
damai sejahtera. Ini sesuatu yang luar biasa di dalam kesaksian Paulus. Dan Paulus berkata, teladanilah aku sebagaimana aku meneladani Kristus. Maka Paulus boleh menjadi teladan bagi kita di dalam perjanjian Tuhan. Lanjutnya adalah kita melihat kata yang kedua. Pada minggu lalu kita merenungkan kata mengenai energi. Nah, hari ini kita melanjutkan dengan kata yang kedua, saudara, yang Rasul Paulus pakai di dalam pergumulan perjuangan kita selama di dalam dunia ini. Yaitu Paulus memakai istilah di sini adalah dipakai istilah the elemental spirit of the world, the rudiments of the world. Ada kata yang kedua. Paulus mengatakan, sejak engkau menjadi seorang Kristen, orang percaya, maka hiduplah menurut Kristus. Hiduplah according to Christ. Tetapi bukan hidup menurut the basic elementary of the world. Basic elementary of the world. The elemental spirit of the world. The rudiment of the world. Tapi harus kita hidup according to Christ. Pertanyaan kita, apa artinya kita hidup menurut Kristus dan bukan menurut elemental daripada dunia ini? Apa maksud dari Rasul Paulus? Saudara dikasih dalam Tuhan, pada minggu lalu kita melihat bagaimana Christ energi daripada Kristus bekerja di dalam kita, sehingga semua usaha, semua pekerjaan yang dilakukan oleh Paulus tidak berdasarkan kekuatan dia sendiri, tapi berdasarkan energi Kristus di dalam diri dia, yang memberikan dia kekuatan mengerjakan segala sesuatu di dalam panggilan Tuhan. Tapi kemudian Rasul Paulus juga mengatakan, hiduplah di dalam dunia ini bukan berdasarkan tradisi yang kamu warisi, bukan juga berdasarkan the basic elementary dunia ini yang mau memperangkap kita di dalam dunia ini, tetapi hidup berdasarkan Kristus, berdasarkan pimpinan, berdasarkan energi yang diberikan kepada kita, berdasarkan kasih karunia-Nya kepada kita untuk mengerjakan panggilan kita dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka di sini saudara kita melihat adanya perjuangan, pergumulan di dalam hidup kita. Kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita tidak mudah luput daripada the basic elementary daripada dunia ini. Tapi Kristus memberikan kepada kita kekuatannya, energinya, kasih karunia-Nya, pimpinannya di dalam hati kita, di dalam hidup kita, lalu memancar di dalam setiap usaha kita, pekerjaan kita, dan apapun yang kita lakukan. Nah, pada saat yang sama Paulus ingatkan, hati-hati, ada hal lain yang ingin menguasai hidup kita. The basic elementary of the world. Jangan kamu hidup menurut semuanya itu. Nah, ini merupakan perjuangan, pergumulan dalam hidup kita. Dan di dalam masa Lent kita diingatkan, kita tidak luput dari perjuangan ini. Kita tidak luput dari pergumulan ini. Kita tidak luput dari pertentangan ini di dalam hidup kita. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Pada waktu kita coba merenungkan bagian ini, maka kita melihat sebetulnya pertanyaan kita adalah, pertama, di mana letak daripada konflik hidup manusia? Di mana letak daripada hidup di dalam dunia ini? Semua orang, semua pemikir, tidak ada yang kecuali saudara, mengakui bahwa hidup selama di dunia ini pasti ada konflik. Tapi perbedaannya adalah konflik itu letaknya di mana? Konflik itu ada di mana? Nah, ini merupakan poin yang sangat penting. Konflik itu ada di mana letaknya? Jikalau kita tidak jelas di mana letak konflik itu, kita bagaimana menghadapinya? How to deal with the conflict? Because we didn't know where is the conflict. Nah, ada di situ. Di mana letak konflik itu sebetulnya? Kita ambil contoh, saudara, misalnya Sigmund Freud. Freud menaruh konflik ada di dalam diri manusia. Konflik ada di dalam diri manusia. Pertentangan antara ego, super ego, dan id. Di dalam diri manusia ada pertentangan antara yang subconscious dengan yang conscious. Pertentangan ada di dalam diri manusia. Pertentangan yang tidak habis-habis dalam diri manusia.
Kita mau menginginkan sesuatu yang satu bilang jangan terjadi seperti itu. Mungkin gambarnya seperti film Disney itu, yang kartun misalnya. Saya lupa apa. Nanti pasti tahu. Kalau Dimas, maybe ya, dan juga. Jadi di sini ada yang malaikat angel white, di sini ada angel yang black. Seakan-akan yang satu bilang, ayo lakukan yang baik. Yang ini lebih bagus. Terus ada pertentangan, ada konflik di dalam diri kita. Freud menaruh konflik itu di dalam diri kita sendiri. Ada konflik, ada 3 hal itu antara ego, super ego, ada it yang mau ingin sesuatu tapi gak boleh. Ini not good lakukan ini. Tapi saya ingin itu. Lalu bagaimana? Ya sudah, coba pura-pura. Bagaimana tetap bisa dapatkan itu, tapi tidak terlalu mencolok misalnya. Terus konflik ada di dalam diri kita sendiri, di dalam diri kita sendiri. Maka konflik diletakkan di dalam diri manusia. Konflik diletakkan di dalam diri manusia. Kalau kita bandingkan misalnya dengan sebelum dari Freud, seorang filsuf besar di Jerman yang bernama Hegel. Saudara, Hegel meletakkan konflik itu di dalam arus sejarah. Di dalam arus sejarah. Konflik ada di dalam perjalanan sejarah. Konflik ada di dalam perjalanan sejarah. Ada model misalnya Donald Trump yang ngomong apa saja dia boleh saja ngomong. Lalu lawannya ada mungkin model Ted Cruz yang sangat keras yang luar biasa. Lawannya atau Ben Sanders misalnya. Selalu konflik ada di luar. Perjalanan sejarah tidak mungkin ada seragam. Ada yang bilang satu begini, ada yang satu bilang lain lagi begini. Di dalam teori-teori ada yang bilang A, ada yang bilang bukan A. Konflik selalu terjadi dalam sejarah. Kita tidak bisa mengharapkan dalam sejarah segala sesuatu tenang dan damai. Sejarah selalu akan berkonflik, akan muncul selalu yang bertentangan satu dengan yang lain. Dan kalau di dalam Freud, pertentangan di dalam diri manusia, coba dia cari ke dalam past time, ke dalam sejarah masa lampau. This is typical pemikiran orang-orang Yahudi, saudara. Latar belakang dari Freud suka kembali kepada past time, cari kepada akar sejarahnya. Kenapa bisa terjadi konflik seperti itu? Kalau Hegel mengatakan tidak, jangan kembali, tapi menuju ke depan. Jadi antara pemikiran daripada Hegel yang idealisme dengan pemikiran Freud. Saudara, banyak sekali teori-teori seperti ini, saudara. Ketika saya mempelajari arus pemikiran konflik-konflik, maka begitu banyak teori. Tapi ini merupakan 2 teori yang besar di dalam perjalanan hidup kita. Kadang-kadang kita merasa konflik ada dalam diri kita sendiri. Konflik yang tidak habis-habis, saya mau seperti ini. Tapi yang satu bilang, siapa kamu? Masa kamu bisa seperti itu? Lalu akhirnya kita cari jalan, memang dulu salahnya papa mama saya. Jadi saya jadi orang seperti ini misalnya. Jadi saudara salahkan masa lampau. Tidak berani menghadapi hari depan. Kalau Hegel berkata, tidak. Kamu harus melihat sejarah memang akan terus bertentangan terus. Jalankan saja hidup ini, nanti akan terjadi equilibrium, akan terjadi pertentangan. Nanti siapa yang menang, dia akan jadi master. Nanti suatu hari yang slave ini dia akan melawan. Suatu hari dia akan menang melawan ini. Lalu suatu hari akan berimbang. Wah, kalau berimbang berat susah. Dia akan terus menanggung konflik sampai satu menang lagi, damai versi master yang satu ini. Tapi suatu hari mungkin dia naik memenang, damai versi master yang lain. Terus akan seperti itu di dalam perjalanan sejarah. Saudara, kalau kita melihat konflik-konflik model seperti ini, saudara, maka kita hanya tenggelam di dalam konflik itu sendiri. Kita tidak jelas sebetulnya konfliknya apa. Kadang-kadang kita hidup demi konflik itu sendiri, karena konflik itu memang ada. Kadang-kadang kita tidak jelas sebetulnya apa konflik itu dan mengapa harus ada konflik itu. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, coba kita cek, saudara. Kalau salah perbedaan pendapat suami istri dan sebagainya, apakah kita sering kali jatuh hanya kepada memang konflik itu akan ada, tidak pernah tidak ada. Apakah seperti itu?
Sehingga kita tidak jelas sebetulnya apa itu konflik itu. Kita hanya sekedar jatuh tanda kutip semacam kepada metodologi model seperti ini. Setiap kali ada konflik, kita pasti akan salahkan masa lampau. Setiap ada konflik, kita tunggu saja nanti akan beres dengan sendirinya di hari depan. Karena bukankah sejarah akan membereskan diri. Tinggal siapa yang menjadi master, siapa yang menjadi slave. Sudah nanti akan bergeser lagi. Kita benar itu. Seperti mungkin kita melihat perjalanan sejarah hari ini. Entah mau kemana sejarah kita. Sedang menuju kemana? Where is history going? I don't know. I don't care. Mungkin berdoa pun kita tidak. Seperti itu kita hanya jatuh ke dalam methodological Hegelian. Sekedar kita menunggu saja perjalanan sejarah. Entah mau kemana. Kita tidak jelas rangkaian perjalanan sejarah. Apakah konflik yang memang ada di dalam sinful world sekedar konflik demi konflik itu sendiri? Nah, ini yang menjadi tantangan pertanyaan kita. Karena bukankah konflik ini nanti akan menyusul menjadi suffering? Sehingga suffering hadir di dalam dunia ini. Bagaimana kita melihat konflik yang pertama dari Kain dan Habel? Karena Kain tidak puas, dia iri, dia marah. Karena dia adalah the servant of the ground. Dia adalah hamba daripada tanah di dalam pekerjaan dia. Sehingga akibatnya dia membunuh adiknya Habel. Dan dia menciptakan konflik itu tanda kutip. Sehingga dia sadar, dia berkata kepada Tuhan, nanti kalau ada orang lain ketemu dengan aku, pasti aku akan dibunuh. Dan dia sadar konflik akan berlangsung terus. Tapi Kain tidak berpikir, apa itu konflik? Kenapa harus ada konflik? Bagaimana? Apa sekedar memang dia akan ada dan selalu ada dan harus ada? Sehingga kita lengah dan membiarkan itu ada dan terus-terusan ada. Bagaimana kita memahami di dalam kasih karunia Tuhan? Kalau hidup kita seperti ini, saudara, maka seumur hidup kita hanya mengurusi konflik. Meskipun kita sadar kita memang hidup dalam sinful world. Tapi bagaimana kita memahami perjuangan dan arah di dalam menghadapi konflik-konflik seperti ini? Maka saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus di dalam pimpinan Roh Kudus, yang menjelaskan satu hal yang penting di sini. Bahwa sebetulnya kita melihat di dalam apa yang dinyatakan di dalam rangkaian siapakah Kristus, maka kita melihat Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Starting point-nya adalah kembali kepada Kristus. Bagaimana kita memahami terlebih dahulu mengenai creation, mengenai apa yang ada di dalam dunia. Kita memahami bagaimana rangkaian perjalanan dari segala yang ada ini. Siapa yang menggerakkan, menuju kemana gerakan-gerakan rangkaian keseluruhan ini. Maka Paulus membukakan ini di dalam pimpinan Roh Kudus bagi jemaat di kota Kolose. Kolose merupakan satu kota yang cukup penting pada masa itu. Kota pertemuan pemikiran-pemikiran. Kota pertemuan perdagangan. Konsep-konsep berlangsung di situ. Hellenistik. Antara pikiran-pikiran daripada Roman dan pikiran-pikiran daripada Greka yang bercampur aduk di kota Kolose. Dan Paulus di dalam pimpinan Roh Kudus bisa menjelaskan sesuatu yang luar biasa. Kristus, the image of the invisible God. Kristus yang menyatakan siapakah Allah yang tidak kelihatan. Icon, the image of invisible God. Allah yang tidak kelihatan sekarang hadir. Kristus adalah firman yang menjadi daging. Dia hadir di tengah-tengah kita. Jangan lagi berspekulasi mengenai siapakah Allah. Mentang-mentang Allah adalah roh, tidak bertumbuh sehingga kita tidak nampak dia, sehingga kita boleh menafsirkan semau kita. Tidak. Allah sekarang menyatakan dirinya di dalam anaknya, Yesus Kristus, the image of the invisible God, icon. Lalu dikatakan the firstborn of all creation. Ada dua firstborn yang disampaikan di sini, saudara. Yaitu saudara kalau melihat rangkaian the firstborn ini adalah pertama the firstborn of creation, dan yang kedua the firstborn from the dead. Apa arti kata firstborn? Firstborn bukan berarti first created, yang pertama diciptakan. Tidak. The firstborn di dalam perjanjian lama mempunyai arti ketika sudah membaca kitab Kejadian misalnya, atau di dalam Deuteronomy, di dalam beberapa
bagian dalam kitab Yesaya. Kata firstborn artinya yang unggul. Ada kualitas yang melampaui yang lain. Ada keunggulan, primacy. Misalnya ketika Yakub berkata mengenai Ruben. Ruben dikatakan the firstborn. Saudara lihat rangkaian blessing dari Yakub kepada anaknya. Firstborn bukan urutan hanya sekedar kronologis. Mana yang dulu, mana yang belakang. Tapi kualitas daripada Ruben disampaikan oleh Yakub di dalam Kejadian 47. Jadi firstborn adalah the quality. Firstborn adalah primacy. Primacy daripada seluruh ciptaan. Di satu pihak, Kristus hadir dalam ciptaan. Langsung masuk ke dalam dunia ciptaan. Tapi satu pihak, dia the primacy. Dia tidak bisa disamakan dengan creation. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Demikian pula firstborn from the dead. Kristus masuk ke dalam maut. Dia masuk ke dalam maut. Dia mati di atas kayu salib. Tapi primacy, quality dia. Maka the death, kematian, tidak bisa overcome. Dia bangkit dari antara mati. Itu gambaran kata the firstborn. Firstborn bukan menjaga jarak. Tapi firstborn juga bukan masuk lalu kemudian hilang. Dan tidak berdaya. Firstborn menggambarkan ada link, ada hubungan. Tapi dia primacy, punya quality yang berbeda dari yang dia masuki. Dia datang ke dalam creation. Tapi dia tidak dikuasai di dalam creation. Dia masuk ke dalam maut dan kematian. Tapi maut dan kematian tidak bisa menguasai dia. He is the firstborn. Ini merupakan suatu rangkaian yang sangat penting, saudara, di dalam kasih karunia. Lalu dilanjutkan juga bagaimana Kristus berkenan dengan gereja. Berkenan dengan gereja. Saudara, kalau melihat setelah dirangkai di sini. Bahkan dikatakan, for in him were created in heaven and earth, things visible and invisible, throne and dominion, ruler of power. All things has been created through him and for him. Saya beberapa hari yang lalu ketemu satu profesor di McMaster. Saya mulai diskusi dengan dia mengenai Christian philosophy. Karena apa? Karena saya melihat slogan dari McMaster bunyinya, all things hold together in Christ. Wah, hebat sekali. Saudara baca slogan-slogan university di dunia barat, luar biasa Kristen. Seperti Harvard dengan tema The truth shall set you free. Perkataan Tuhan Yesus, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi sayang sekali hari ini mereka sudah jauh melangkah dan mengabaikan kasih karunia Tuhan. Saudara perhatikan slogan-slogan Yale, Harvard, semuanya adalah basically dimulai adalah dari gereja yang memulai pendidikan tinggi. Termasuk McMaster, all things hold together in Christ. Tantang dia seorang yang agnostik, orang profesor. Dia baru kaget. Wah, ternyata seperti itu ya slogan. Mereka sudah tidak memperhatikan lagi. Begitu agung luar biasa. Dan diambil dari Kolose pasal yang pertama. Ini kata, tidak ada sesuatu yang ada tanpa dia menciptakan. Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Tapi kemudian juga dirangkai dengan dia adalah kepala daripada gereja. Nah ini ambil dari kata ini. All things in him, all things hold together. Segala sesuatu merangkai. Segala sesuatu ada tempatnya masing-masing di dalam kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya mulai dari situ muncul ide university. Ada kata uni yang menjadi union, menjadi menyatukan. Apa yang bisa menyatukan dalam hidup di dunia ini? Sekarang university meninggalkan Kristus, akhirnya mereka menjadi diversity. Semua jalan masing-masing sendiri, bahkan saling kompetisi dan bertentangan. Nah, tidak ada yang bisa put things together. Maka Paulus mengatakan hanya just in him. Kenapa hanya dia bisa? Karena dia di satu pihak masuk ke dalam creation, tapi dia tidak dikuasai oleh creation. Kalau dia masuk dalam creation, lalu dikuasai oleh creation, dia tidak bisa menjadi pengikat segala sesuatu. Tidak mengikat, karena dia hanya bagian dari apa yang ada. Hanya Kristus yang bisa kerjakan itu. Lalu dikaitkan di sini dengan dari kematian. He might come to have first place in everything. Kenapa? Karena dia bangkit dari antara orang mati. Dan akhirnya all the fullness was pleased to dwell through him. God was pleased to reconcile to himself. Kematian dia bukan sekedar kematian, sekedar mau menyatakan kuasa dia atas kematian.
Tapi kematian dia mereconcile sesuatu. Mereconcile sesuatu melalui darahnya di atas kayu salib. Saudara, dengan dasar-dasar seperti ini maka kita melihat di mana kalau begitu orang Kristen mengerti di mana letaknya konflik di dalam dunia kita. Di mana letaknya konflik di dalam hidup kita. Bukankah segala sesuatu di dalam dia? Segala sesuatu dikontrol di dalam kasih karunia. Tidak ada sesuatu yang luput daripada dia. Tidak ada sesuatu yang ada, kata Yohanes, tanpa firman menciptakan sesuatu di dalam kuasa. Di mana letaknya konflik? Kenapa konflik ada di dalam dunia ini? Maka di sini saudara kita harus konsisten dengan iman Kristen kita di dalam memahami konflik di dalam dunia. Maka Paulus sekali lagi mengatakan, sejak kita menerima Kristus, dan Roh Allah, Roh Kristus tinggal di dalam kita, dan energi Kristus menjadi kekuatan kita, maka kita melihat konflik sebetulnya berasal dari luar. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Kita sudah mengalami reconciliation di dalam Kristus. Itu sebabnya saudara, di dalam perjalanan hidup kita, sebetulnya konflik bukan lagi di dalam diri kita. Kadang-kadang ada orang berpendapat bahwa kita sudah menjadi orang Kristen, yes. Tapi dalam diri kita ada dua kuda. Satu kuda putih, yang satu kuda hitam. Kalau saudara kasih makan kuda hitam dengan rumput hitam, makanan hitam, ya kuda putih sudah dia kasih makan, maka yang kuda hitam ini akan bertambah besar. Dan putih semakin lemah. No. It's not the biblical explanation about conflict. Kita seringkali mempunyai gambaran bahwa di dalam diri kita ada konflik antara si aku yang besar dengan Kristus. Padahal si aku yang lebih tinggi daripada Kristus yang di dalam aku. Kristusnya di dalam aku, tapi akunya lebih tinggi daripada Kristus, dan Kristusnya menjadi tamu. Lalu Kristus hanya tinggal, kalau gambarannya rumah mungkin tinggal di sofa aja dia. The primary bedroom tempat kita, sudah mengontrol rumah tempat kita, maka terjadi konflik di dalam diri. This is not the biblical way to explain about the conflict. Kalau itu masih ada di dalam diri kita, it's not wrong that direction. Kita memahami pergumulan kita. Itu berarti belum sepenuhnya kita menyerahkan segenap hidup dan pengertian kita akan firman Tuhan. Tapi kita melihat Kristus tinggal di dalam kita. Maka Paulus mengatakan dalam Kolose pasal 2 ayat 16-17, bertumbuhlah terus di dalam Kristus. Maka mungkin itu terjadi karena kita tidak bertumbuh di dalam Kristus. Sehingga kita memahaminya salah pergumulan kita. Yang dipanggil bertumbuh di dalam Kristus. Konflik adalah dari luar. Konflik dari luar. Kenapa konflik masih dalam luar? Karena kita masih hidup di dalam sinful world, di dalam dunia yang berdosa sebelum Kristus datang kembali. Nah, di dalam sinful world, kata Paulus, ada yang disebut the elementary of the world, yang mengatur the elementary of this world. Di dalam bahasa Grekanya, kata ini adalah stoikia. Stoikia, saudara, sebagian menerjemahkan stoikia dengan dikaitkan dengan demonik, kuasa-kuasa setan. Tapi sebetulnya kalau kita mempelajari kata stoikia dalam seluruh perjanjian baru, maka stoikia itu lebih menyeluruh daripada sekedar demonik. Stoikia itu adalah the basic elementary atau disebut ABC-nya dunia ini. ABC-nya dunia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dunia yang diciptakan oleh Tuhan tidak berubah, saudara, tidak berubah menjadi hell, tetap bumi yang Tuhan menciptakan. Kalau kita apa yang berubah pada waktu manusia jatuh dalam dosa? Yang berubah adalah the basic elementary yang mengatur perjalanan dunia, yang mau memberikan arah kepada dunia ini, dirampas oleh dosa. Pohon tetap pohon, tanam dia tetap bisa bertumbuh, sebagaimana Kejadian pasal 1, pasal 2 sebelum manusia jatuh dalam dosa. Batu masih batu, laut masih laut, udara masih udara, darat masih darat.
Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kita melihat kuasa-kuasa kegelapan mau merebut direction daripada dunia ini. Mau mengambil alih the basic elementary dunia ini. Dia kuasai. Jadi kita berada di antara rangkaian kedua ini. Di satu pihak kita sudah menerima Kristus, menerima kasih karunia Tuhan, tapi kita masih hidup di dalam dunia. Dan dengan basic elementary daripada dunia ini yang mengatur hidup kita. Ini menjadi pergumulan kita, saudara, yang menjadi konflik. Dan dia tidak pasif, karena ada kata according. Dia mau supaya kita hidup kita sesuai dengan dia, dan kita tidak sesuai dengan apa yang Kristus berikan di dalam kasih karunia. Konflik itu terjadi di sini. Kita masih hidup di dalam tubuh, kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Terjadi pertentangan di sini. Apa itu basic elementary dunia ini? Saudara, kalau kita melihat rangkaian yang paling jelas, the basic elementary daripada dunia ini sebetulnya muncul mempengaruhi culture hidup kita. Kita tidak bisa hidup tanpa culture, karena culture merupakan making manusia. Culture merupakan ketika manusia baru bangun tidur, dia sudah making something. Apakah dia beresin ranjang apa tidak, apa langsung dia loncat, apa dia langsung tidur lagi, apa dia langsung cuci muka, atau langsung pakai baju langsung kantor. I don't know, this is making manusia bukan. Making-makingnya manusia ini membentuk culture. Membentuk culture, jadi habit, habitus menjadi culture. Dan kalau kita membentuk segala sesuatu, membuat segala sesuatu, termasuk membuat makanan, membuat apapun, tidak dipimpin di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam calling hidup kita, maka jangan-jangan making kita ini malah dikuasai oleh the basic elementary of the world. The basic elementary. Pada waktu kita making apapun dalam hidup kita, kita tidak mau berdoa, tidak mau bergumul, Tuhan pimpin langkah demi langkah, membimbing, mengatur, maka tanpa sadar mungkin kita jadi fit in dengan apa yang ada, karena kita hidup tidak in the beginning, kita hidup in the middle, di dalam arus perjalanan dunia. Kita misal hidup, saya lahir tahun 60, begitu lahir masih ada televisi hitam putih, saudara. Generasi seperti itu. Saudara yang lahir tahun 70, 80, 90, tahun 2000, saudara sudah lahir dalam perjalanan yang sedang berlangsung, tidak netral. Tidak ada masa satu pun kita netral. Tapi kita mau terbuka kepada firman Tuhan. Kita mau supaya firman Tuhan memberikan kita bijaksana. Setelah kita dewasa, mari kita making segala sesuatu di dalam pimpinan Tuhan, according to Christ blessing, Christ energy di dalam hidup kita. This is our calling. Lem tidak menjadikan kita pasif. Lem tidak sekedar menjadikan kita tunggu konflik tiba kepada kita, tapi lem menjadikan kita making yang berkenan kepada Tuhan. Saya kadang amati dalam hidup kita, misal katakan punya anak, seorang perempuan dengan insting, tidak perlu belajar. Dia begitu punya anak juga tahu langsung gendong bagaimana, karena dari insting. Tapi bisa juga sudah mendidik anak, sudah baca buku-buku. Kalau di Indonesia mungkin kayak Bunda lah segala macam, bukan bagaimana jaga. Oh itu fit. Tapi di mana peran firman Tuhan saat itu? Di dalam making dalam hidup. Making house, membangun rumah tangga, pekerjaan kita, mengatur hidup, memanage rangkaian hidup kita. Ini merupakan panggilan yang besar. Kenapa Tuhan begitu dahsyatnya kasih karuniamu memanggil aku seperti itu? Iya, karena He is the image of the invisible God. He is the firstborn of creation. He is the firstborn of the dead. Hidup dan mati di dalam kasih karunia. Dan hanya di dalam Dia sebetulnya justru kita mengalami kelimpahan di dalam making hidup kita. Manusia tidak bisa tidak, dia pasti making. Dan di dalam making ini, poiea dalam bahasa Greek-nya, akhirnya manusia tumpuk demi tumpuk menjadi culture, jadi habit.
ini yang Paulus maksud. Jangan hidup, jangan kamu bangun ditipu oleh filsafat-filsafat yang according to the tradition, according to the Stoic. Kita bangun. Kemudian setelah kita bangun, kita cari pembenaran. Kita cari justifikasi. Oh, apa yang saya kerjakan sudah benar, semua benar. Lalu kita pikir make sense juga. Oh, logis juga. Semakin logis, semakin baik. Kalau itu tidak according to Christ. Karena nanti kita akan masuk ke dalam konflik demi konflik di dalam dunia ini. Sampai kita tidak tahu lagi bagaimana menghandle konflik itu sendiri. Panggilan kita sudah dalam masa lain, bukan kita sudah menunggu. Sekedar kita merasa di dunia memang ada suffering, ada interaction. Tapi kita memahami the real konflik itu di mana. Sehingga kita tetap bisa making yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kasih karunia Tuhan. It is our call di dalam hidup kita. Ini panggilan kita. Itu sebabnya sesuai dikasih dalam Tuhan, apa yang kita akan tinggalkan dalam jejak-jejak hidup kita selama di dalam dunia ini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita bangun, apakah sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan. Jikalau masih ada dalam diri kita seakan-akan konflik, tenanglah di hadapan Tuhan. Tenangkan. Maka Mazmur juga berkata, diamlah di hadapan Tuhan. Dan roh Tuhan yang pimpin kita. Baru kita sadar ternyata dari luar kita biarkan dia masuk ke dalam diri kita. Sehingga seakan-akan konflik ada di dalam diri kita. Tuhan tidak mau kita hidup menjadi paralyzed seumur hidup. Konflik tidak bisa kita hindari. Tapi kita perlu memahami di mana konflik itu. Bagaimana kita bisa mengatasinya di dalam anugerah Tuhan. Sehingga tidak menjadikan kita exhausted, tidak berdaya di dalam rangkaian perjalanan hidup kita. Pada masa lain, Tuhan memimpin kita making. Ketika gereja mula-mula memasuki masa-masa penderitaan yang sukar dalam masa kekuasaan Roma, mereka tidak menjadi pasif, mereka making. Mereka mulai merawat orang-orang yang sakit, mereka mengubur orang-orang mati yang dilempar di jalan-jalan di kota Roma. Mereka making something, making reconciliation, dan menjadi blessing yang luar biasa. Saya percaya sampai hari ini kasih karunia Tuhan tetap berlaku bagi hidup kita. Mari kita tundukkan kepala.